Daya beli turun, masyarakat itu turun Pak Jokowi. Tidak benar info yang mengatakan tidak ada daya beli yang turun. Daya beli turun, itulah terjadi darurat PHK. Harga barang melambung tinggi, listrik melambung tinggi, dan sembako juga melambung tinggi harga-harganya. Karena apa? Upah murah. Itulah isu yang kami bawa sekarang. Kampanye upah plus 50 di seluruh Asia Pasifik menyuarakan kenaikan upah minimum. 1,09% siapa bilang baik? Jangan membodoh-bodohi buruh. Kita tidak terlalu bodoh untuk dibodoh-bodohi. Kita merasakan pahitnya bagaimana upah boleh disesuaikan. Betapa munafiknya mereka tidak mau mengakui bahwa itu adalah kebijakan menurunkan upah. Sudah banyak daripada upah yang kami dapatkan dari perusahaan tergerus oleh hal-hal yang tidak ada di dalam komponen hidup layak. Saya sampaikan itu bohong. Itu bohong. Jauh sebelum pandemi, tingkat kepatuhan pengusaha membayar upah itu sangat rendah. Puluhan ribu buruh se-Jabodetabek akan menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Jumat besok. Mereka yang berasal dari perwakilan Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini menyuarakan 3 tuntutan dalam unjuk rasa tersebut. Ketiga tuntutan adalah mendesak kenaikan UMK 2023 sebesar 13%, menolak pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan dalih resesi, dan menolak penerapan Omnibus Law. Jika tidak ada respon, kenaikan upah masih di bawah inflasi, akan ada mogok nasional, ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual. Ia menjelaskan, demonstrasi juga serentak akan dilakukan di beberapa kota yang merupakan basis industri seperti Bandung, Banten, Surabaya, dan kota lainnya. Dalam kesempatan itu, Said membeberkan fakta yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI bahwa tidak ada PHK terhadap 45.000 buruh garmen dan tekstil sebagaimana yang disebut oleh kalangan pengusaha. Selain itu, ia menyangkal adanya gelombang PHK di sektor otomotif. Itu bohong karena 70% perusahaan otomotif adalah anggota FSPMI. Kami melihat tidak ada PHK itu, ujar Said. Saya juga meminta kepada para menteri untuk tidak menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator bahwa pada tahun 2023 perekonomian akan gelap dan bakal terjadi resesi global akan menjalar ke Indonesia. Kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin selama 3 tahun ini hanya arogan, ambisi, dan kepentingan yang kami lihat, bukan demi keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan terhadap masyarakat Indonesia, ucapnya. Berikut 9 tuntutan yang disampaikan pada aksi damai tersebut. 1. Menuntut pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang bermasalah dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan marwah KPK sebagai institusi independen sesuai dengan janji pemerintah. 3. Menuntut pemerintah untuk mengoreksi proyek strategis nasional yang tidak menguntungkan rakyat. 4. Menuntut pemerintah untuk mencabut kenaikan harga BBM dengan menciptakan regulasi pemakaian BBM dengan tepat sasaran. 5. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi Menteri BUMN Erick Thohir dengan tuntutan menciptakan regulasi dan transparansi yang jelas terhadap anggaran CSR di Sumbar. 6. Menuntut pemerintah untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu tanpa tebang pilih. 7. Menuntut pemerintah mengoreksi dan merubah pasal-pasal yang bermasalah di RKUHP. 8. Menuntut pemerintah untuk mereformasi institusi Polri, mengusut tuntas kasus Kanjuruhan Malang, serta mempercepat proses hukum Verdi Sambo dan menghilangkan jaringan narkotika yang saat ini ada dalam tubuh instansi Polri. 9. Menuntut pemerintah untuk mengevaluasi masalah Kemendikbud yang ada di ranah pendidikan. Sementara itu, perwakilan DPRD Sumbar Afrizal mengatakan akan membicarakan tuntutan yang telah dibuat oleh rekan mahasiswa. Besok tuntutan rekan mahasiswa akan kami sampaikan kepada pimpinan. Nantinya kami juga akan mengundang beberapa rekan mahasiswa untuk berdialog dengan pimpinannya, jelasnya. Ikut 9 tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM Sumbar di gedung DPRD. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa
Sumatera Barat mendatangi kantor DPRD Sumbar membawakan 9 tuntutan terhadap yang selama 3 tahun kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin memiliki rapot merah. Koordinator aksi Muhammad Fajri mengatakan dalam kepemimpinan dan kinerja dari Jokowi dan Ma'ruf Amin masih jauh dari ekspektasi, baik dalam pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan. Kami melihat kinerja Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf masih jauh dari ekspektasi kita. Bahkan bisa kita katakan banyak rapot merah yang kita berikan terhadap kepemimpinan beliau di 3 tahun ini, ujar Fajri selaku koordinator aksi kepada awak media. Ia juga menyebutkan dalam tahun 2022 ini pihak mahasiswa sudah sering melakukan aksi, namun tidak ada satupun tuntutan mahasiswa yang dipenuhi oleh pemerintah.